berita yang sangat menggembirakan kita. Mudah-mudahan selesai kajian ini nanti diharapkan kita mampu menjadi orang yang lebih bersabar. Yang sudah sabar semakin ditingkatkan. Kenapa? Ternyata ada informasi yang kita dapatkan dalam Al-Quran dan Hadis. Allah bersama dengan orang yang bersabar. Allah mencintai orang yang bersabar. Allah memuji, menyanjung orang-orang yang bersabar. Ini modal. Semua kaum muslimin yang ada di muka bumi enggak boleh tidak bersabar. Harus, wajib hukumnya. Kalau enggak sabar, pasti dia kafir. Kalau enggak bersabar, pasti dia munafik. Kalau enggak bersabar, pasti dia fasik. Kalau enggak bersabar, pasti dia zalim. Kalau enggak bersabar, enggak bisa taat. Hukumnya wajib. Sabar dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul, sabar dalam menjauhi dosa dan maksiat kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan. Ini 3 bentuk kesabaran. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Di pagi hari ini kita bisa mendatangi salah satu rumah Allah, masjid yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, dan kita sekarang sedang melakukannya. Dan kita berharap Allah catat sebagai amal saleh. Amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Ya, kita hari ini akan membahas satu tema yang sangat kita butuhkan. Berbahagialah, kau akan bahagia. Bersabarlah, kau akan berbahagia. Dengan bersabar akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat nanti. Modal kita terbesar Bapak Ibu, sabar. Apapun yang terjadi di muka bumi ini disikapi dengan sabar. Dan sabar menjadi modal terbesar sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat nanti. Orang yang mendapatkan ampunan Allah karena dia bersabar. Orang yang mendapatkan rahmat dari Allah karena mereka bersabar. Orang yang mendapatkan karunia, anugerah, rezeki, berbagai macam nikmat, keberkahan, kebaikan yang ada di dunia sampai di akhirat masuk surga pun disebabkan oleh kesabaran. Kita akan lihat nanti dalil-dalilnya begitu banyak. Ya, Allah dan Nabi SAW menyebutkan bahwa ternyata modal terbesar untuk kita bisa menjadi muslim yang terbaik, menjadi muslim yang bertakwa, yang Allah cintai, yang Allah rahmati dan seterusnya adalah bersabar. Dan sepertinya saya berhadapan dengan jamaah yang sudah sabar semua, ya. Betul Pak, Bu? Sudah sabar semua, ya? Iya.
Ibu-ibu juga kelihatannya bersabar semua nih. Kalau pengen tahu betul atau tidak, tanya kepada pasangan hidupnya. Bapak-bapak, bisa diketahui mereka sabar, tanyakan istrinya. Istrinya, mereka sabar atau tidak ibu-ibu ini, tanyakan suaminya. Bagaimana Pak, istri Bapak? Luar biasa, sabar. Ya, sehingga tidak dikasih duit pun tidak masalah. Betul seperti itu, Bu? Ibu-ibu biasanya bersabar di awal-awal bulan. Karena suami baru gajian ya Pak ya. Tapi ketika di akhir bulan gimana Bu? Tidak sabaran. Karena uangnya sudah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, orang yang bersabar pasti akidahnya benar. Orang yang bersabar pasti ibadahnya benar. Orang yang bersabar pasti akhlaknya juga benar. Subhanallah. Allah mencintainya. Orang-orang beriman juga mencintainya. Sekali lagi, hidup ini memang singkat, sementara dan tidak lama, dan kita tentunya akan mengalami berbagai macam peristiwa selama hidup di dunia ini. Ujian, cobaan, bencana, wabah, malapetaka dan lain-lain. Ketaatan kepada Allah butuh kesabaran. Menjauhi dosa maksiat butuh kesabaran. Dan menghadapi ujian dan cobaan butuh kesabaran. Jadi sabar terbagi 3. Sabar terbagi 3. Yang pertama, sabar dalam mentaati Allah dan Rasul sampai mati. Ya, selama hidup di dunia. Ini bentuk kesabaran yang pertama. Sabar kepada Allah, mentaatinya, dan sabar mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mati. Yang kedua, sabar yang kita lakukan yaitu sabar dalam menjauhi dosa dan maksiat sampai mati selama hidup di dunia. Ini bentuk kesabaran yang kedua. Kalau nggak sabar-sabar Bapak Ibu, kita sulit untuk taat kepada Allah. Kalau nggak sabar-sabar, sulit kita untuk menjauhi dosa dan maksiat. Karena fitnah begitu besar, gangguan begitu besar, bisikan syaitan, gangguan syaitan begitu dahsyat. Syaitan dari jenis jin maupun syaitan dari jenis manusia. Luar biasa gangguannya. Kalau kita nggak sabar, maka kita susah untuk taat. Dan kalau kita tidak sabar, susah kita untuk menjauhi dosa dan maksiat. Yang ketiga, yang mesti kita miliki sepanjang hidup sampai mati adalah kita bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang pasti akan ada datang kepada kita. Dunia ini adalah tempatnya ujian dan semua manusia pasti diuji. Orang-orang beriman pasti akan mengalami ujian dan cobaan dan semua harus disikapi dengan sabar. Tidak ada orang-orang beriman yang tanpa ujian. Mungkin diuji dengan suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya. Mungkin dia sakit-sakitan gak sembuh-sembuh. Mungkin diuji dengan hartanya. Mungkin diuji dengan anaknya, temannya, dan lain-lain. Ujian itu pasti ada. Tapi dengan sebab sabarlah orang itu akhirnya menjadi baik dalam menyikapi setiap masalah, persoalan, musibah, bencana, wabah, dan lain-lain. Ya, subhanallah. Jadi kalau kita sudah mampu menjadi orang yang bersabar, otomatis iman kita akan semakin baik, keyakinan kita semakin tinggi, keikhlasan kita semakin berkualitas. Kalau kita sudah menjadi orang yang bersabar, otomatis ya akan menjadi orang yang bisa bersabar di atas rasa takut kepada Allah dan bisa mudah untuk bisa istiqomah. Istiqomah itu sulit atau mudah, Ibu? Istiqomah sulit atau mudah? Sabar, ikhlas, khusyuk. Yang mudah yang mana? Semuanya sulit. Ya, Islam ini agama yang mudah apa sulit? Islam agama yang mudah apa sulit? Mudah. Kalau mudah berarti ikhlas mudah, istiqomah mudah, khusyuk mudah, sabar mudah. Kenapa jadi sulit? Berarti ada sesuatu. Ya, modal terbesar kita saya katakan sabar. Mungkin kita ikhlas, tapi ikhlasnya tidak di atas kesabaran. Akhirnya 1 menit yang lalu ikhlas, 1 menit yang kemudian sudah tidak ikhlas karena tidak sabar dalam keikhlasan. Iya. Jadi kalau kita sabar ini kita bisa peroleh, maka keikhlasan pun akan kita bisa dapatkan terus-menerus dan keistiqomahan mudah kita raih. Makanya
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kami mendapati kebahagiaan hidup itu dengan kesabaran. Kami mendapati, kata Umar bin Khattab, bahwa bahagianya hidup ini dengan apa? Dengan kesabaran. Sabar itu menjadi modal bahagianya seseorang, pasti dengan izin Allah. Tapi tentunya sabarnya di atas ilmu dan keyakinan. Ya, banyak yang sabar, mungkin orang kafir juga sabar dengan kehidupan mereka, tapi tidak berdasarkan ilmu yang benar dan tidak di atas keyakinan yang benar, sehingga tidak berkah, ya, tidak bermanfaat kesabaran yang mereka miliki. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan, sesungguhnya kedudukan sabar di dalam iman, kedudukan sabar di dalam iman itu bagaikan kepala bagi tubuh manusia. Kedudukan sabar dalam iman itu bagaikan kepala, ya, bagi tubuh manusia. Kecuali ketahuilah bahwa bukankah orang mukmin bila dia tidak bersabar maka dia tidak dikatakan mukmin yang benar. Ya, coba bayangkan jemaah sekalian bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kedudukan sabar di dalam iman itu bagaikan kepala bagi tubuh manusia. Coba kalau kita nggak punya kepala gimana, Pak? Ya, semuanya bagus, indah, cantik, putih, segala macam, wah, mulus, halus, tapi kepalanya nggak ada. Kira-kira gimana? Ini bagaikan kepala bagi tubuh manusia, kepalanya itu sabar. Kata Ali bin Abi Thalib. Berarti sabar itu luar biasa. Kedudukan sabar dalam keimanan seseorang. Kita beriman, tapi keimanan tanpa disertai dengan kesabaran, seakan-akan dia seperti manusia yang tanpa kepala. Seakan-akan seperti manusia tanpa kepala. Karena dia beriman. Banyak orang mengatakan dia muslim, saya beriman, saya beriman. Tapi nggak ada kesabaran. Tingkat kesabarannya semakin rusak. Maka seakan-akan dia seperti manusia tanpa kepala. Tapi kalau orang itu memiliki kesabaran, dan kesabarannya Masya Allah semakin hari semakin berkualitas, semakin baik, maka manusia itu pun memiliki kepala, dan kepalanya pun betul-betul, ya, dengan sempurna jasadnya, dan indah sekali. Allah pun memperbaiki zahir dan batinnya. Ya. Jadi bersabarlah, kau akan bahagia. Ini bukan perkataan kita, ya, tetapi Allah dan Rasul yang mengatakan demikian. Kenapa bahagia? Karena dia orang-orang yang berhasil menjadi muslim yang terbaik. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran kurang lebih, ya, ada 15 keberuntungan, keistimewaan, dan kelebihan dari orang-orang yang bersabar. Sehingga dengan 15 poin ini, dia memiliki kesabaran, akhirnya dia memiliki 15 poin ini. Dengan 15 poin ini, akhirnya dia bisa berbahagia. Ya, jadi ada 15, kita akan bahas ini dalam waktu yang sangat singkat, ya. 15 poin yang menyebabkan seseorang itu bisa berbahagia karena dia sabar. Dia akan bahagia. Dan Allah menyebutkan poin pertama 2 sampai 15. Makanya kalau kita ingin berbahagia dunia akhirat, merasa tenang, merasa nyaman, merasa bahagia, meskipun ujian pasti ada, nggak mungkin tidak ada, masalah pasti ada, persoalan pasti ada, wabah ada, bencana ada, musibah ada, tapi tetap saja bahagia. Kenapa? Modal sudah dimiliki, sabar. Bangun malam susah atau mudah, Ibu? Bangun malam mudah apa susah? Mudah. Kalau sekedar kencing doang sih, kalau kencing doang sih mudah, Pak, ya. Tapi kalau setelah itu berwudu, lalu sholat tahajud, Masya Allah, Al-Baqarah lewat, Ali Imran lewat maksudnya nggak dibaca, bacanya yang lain. Subhanallah. Ya, semakin mudah, yang wajib mudah, yang sunnah mudah. Kenapa jadi mudah? Ringan, gampang, enteng. Kalau kita bangun malam, aduh berat sekali, ya. Kenapa? Ngantuk. Apalagi saya nggak terbiasa. Kalau ibu-ibu kan terbiasa bangun malam, Masya Allah. Dosanya sedikit kan, ya. Ibu-ibu dosanya sedikit, Pak. Dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Maksudnya itu. Dosanya sedikit, dikit-dikit dosa. Ya, subhanallah. Kenapa kita menjadi mudah ketika menjadi seorang muslim? Karena kita punya modal sabar. Maka mari kita cepat saja langsung kepada poin inti kita. 15
hal yang mesti kita pahami sehingga kita akan lebih termotivasi untuk menjadi orang yang bersabar. Sabar memang susah, tapi ketika kita tahu ternyata ada kurang lebih 15 poin yang menjadikan kita lihat ya bagaimana pahala yang begitu besar, ampunan, ya, keberkahan, perlindungan, penjagaan dan seterusnya yang Allah sebutkan bagi orang yang bersabar, akhirnya kita pun termotivasi ingin menjadi orang bersabar karena inilah letak kebahagiaan. Ya. Dan 15 poin ini kalau mau dicatat silahkan, karena ini bermanfaat sampai mati. Kita butuh motivasi yang Allah berikan ini sehingga kita mampu menjadi orang yang bersabar. Tetapi kalau tidak ingin mencatat, silakan Bapak Ibu lihat saja di channel Telegram saya. Di situ sudah ada artikelnya. Di channel Telegram, punya Telegram enggak? Punya handphone? Di channel Telegram saya ada sudah lengkap artikelnya, bersabarlah kau akan bahagia. Sudah ada artikelnya, poin 1 sampai poin 15, tinggal dibaca, kita bahas. Gimana? Yang punya Telegram tinggal masuk Najmi Umar, ya, channel Telegram Najmi Umar, enter, nanti Ibu join, Bapak join, dan di pojok kanan itu ada search atau cari. Search atau cari artikel-artikel yang ada di Telegram saya. Nah, Ibu tulis di situ, sabarlah kau akan bahagia. Langsung keluar artikelnya. Ya, gampang kan? Yang nggak punya Telegram harus install dulu. Ya, dan installnya butuh waktu 1 menit. Baik, kita mulai yang pertama. Bersabarlah kau akan bahagia. Kenapa bisa bahagia? Karena yang pertama disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Bagaimana kita nggak bahagia? Subhanallah, ya. Disebutkan bahwa di halaman atau mungkin di Al-Quran, ya, silakan buka di surah Al-Anfal, di surah Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-46. Yang sudah ada Telegram silakan buka. Di surah Al-Anfal ayat ke-46 disebutkan di situ bahwa sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dimanapun, pagi, siang, sore, malam, kapanpun, ya, Allah selalu bersama orang yang bersabar. Berarti dia akan berbahagia karena Allah senantiasa bersama dengannya. Artinya bersama dengan hamba tersebut, di mana Allah akan melimpahkan berbagai macam nikmat. Nikmat yang luar biasa. Memang Allah senantiasa bersama seluruh hambanya. Allah melihat, maksudnya mengetahui. Allah memiliki ilmu sehingga Allah mengetahui apa yang di langit maupun di bumi. Ya. Tetapi kebersamaan Allah di sini dengan hambanya secara khusus. Innallaha ma'as sabirin. Bersabarnya kita menyebabkan bahagia. Kenapa? Karena Allah senantiasa bersama kita. Sehingga berbagai macam kebutuhan kita, berbagai macam, ya, doa kita yang kita panjatkan, kita munajatkan kepada Allah, tentunya lebih besar peluang untuk dikabulkan. Berbagai macam permasalahan kita insya Allah akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Kebersamaan Allah secara khusus, meskipun Allah juga bersama dengan seluruh makhluknya. Yang kafir pun Allah tahu di mana mereka, apa yang mereka lakukan Allah tahu semua. Tetapi khusus untuk orang-orang yang bersabar punya nilai plus. Selalu kita bersama Allah dan Allah pun selalu bersama kita dimanapun kita berada, sehingga kita merasakan kebahagiaan. Ini poin yang pertama. Ya. Yang kedua, bersabarlah engkau akan bahagia. Kenapa? Karena Allah mencintai orang yang bersabar. Allah mencintai orang yang bersabar. Subhanallah. Bisa kita lihat di surah Ali Imran ayat 146. Ya, bisa juga dilihat di Telegramnya, silahkan, ya. Ada nggak, Bu, Telegram? Ada nggak? Masuk dulu, Pak. Join dulu Telegram Najmi Umar. Setelah masuk nanti di pojok kanan atas. Pojok kanan atas ditulis search, ada cari kan, cari atau search. Kita pengen tahu ada artikelnya yang kita bahas.
Setelah masuk di pojok kanan atas tuh klik ada search atau cari, ditulis sabarlah kau akan bahagia. Begitu enter langsung keluar. Semua dalilnya nih tulisannya ada di situ. Ya. Telegram ya, bukan WhatsApp. Baik, yang kedua, bersabarlah engkau akan bahagia. Kenapa? Karena Allah itu akan mencintai orang-orang yang bersabar. Berdasarkan surah Ali Imran ayat 146 disebutkan bahwa Allah itu mencintai, wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar. Mencintai, bukan sekedar bersama dengan orang-orang yang sabar saja, bahkan Allah mencintai mereka. Berarti nilai plus ada pada diri mereka. Kenapa Allah mencintai? Pasti mereka ini sesuatu sesuatu perbuatan yang telah mereka lakukan sehingga Allah menjadi cinta kepada mereka. Karena mereka bisa selalu taat. Karena untuk taat butuh kesabaran. Bisa menjauhi dosa dan maksiat. Untuk jauh dari dosa maksiat apapun butuh kesabaran. Nah, karena mereka sudah seperti itu, akhirnya Allah mencintainya. Ini poin kedua. Yang pertama, Allah beserta bersama dengan orang yang bersabar. Pasti Allah akan berikan nikmat dan kebaikan. Yang kedua, Allah mencintai mereka. Coba saya tanya ibu-ibu, target kita di akhirat apa, Bu? Ingin masuk surga. Target kita di dunia apa? Target kita di dunia apa? Sampai mati nih target kita kejar. Apa itu? Hah? Bapak mungkin bisa jawab. Takwa. Ya, barakallahu fiik. Target kita di dunia adalah ingin menjadi orang bertakwa. Betul, Pak? Rekeningnya berapa, Pak? Iya, ingin menjadi orang bertakwa. Kita kejar ini bagaimana caranya menjadi orang bertakwa. Sampai mati kita ingin menjadi orang bertakwa. Karena orang bertakwa itulah orang yang Allah cintai, Allah berkahi, Allah ampuni, Allah rahmati. Dan gak mungkin menjadi orang bertakwa tanpa modal sabar. Semua orang-orang yang soleh dan solehah pasti dia bersabar. Semua orang bertakwa pasti dia bersabar. Gak ada yang tidak bersabar. Para ulama-ulama itu yang luar biasa ilmunya, amalnya, keyakinannya, keteguhannya, keistiqomahannya, perjuangannya, pengorbanannya, semangatnya, itu semua karena sabar. Rasulullah SAW, bayangkan 23 tahun selama di kota Mekah, 13 tahun bagaimana berdakwah ya, dengan diintimidasi, diteror, ada sahabat yang disiksa ya, dengan perjuangan yang berat, diboikot ya. Dan di Madinah sampai terjadi peperangan sampai puluhan tahun. Dan ini kalau nggak sabar-sabar sulit. Tapi dengan kesabaran dilalui dengan indah saja. Nggak apa-apalah sebentar. Kan dunia sebentar. Dan ujian itu cuma sebentar di dunia. Berhasil di dunia menjadi orang bertakwa, pasti akhiratnya akan mudah dan Allah akan berikan kebahagiaan kembali. Ya, tapi kalau kita tidak sikapi dengan sabar, akhirnya kita ngedumel, dongkol, jengkel, ngedumel, semua masalah dihadapi dengan marah. Seperti ibu-ibu di mana ya, yang suka marahnya tuh istiqomah gitu. Marah kok istiqomah, pagi marah, siang marah, sore marah, malam marah, istiqomah marahnya. Semua dimarahin, terutama di akhir-akhir bulan. Ini gak sabaran. Gak mungkin laki-laki ini soleh, gak mungkin wanita ini solehah, gak mungkin kalau mereka gak sabar. Sabar itu bukan berarti diam, bukan. Sabar itu artinya sikap hati, lisan dan perbuatan, di mana sabar itu artinya menahan. Sabar itu bahasa Arab ya, as-sabr. Sabar itu berasal dari bahasa Arab as-sabr, artinya menahan. Apa yang ditahan? Hatinya ditahan, jangan sampai jatuh kepada dosa. Ditahan lisannya, jangan sampai jatuh pada dosa. Ditahan anggota badannya, jangan sampai jatuh pada dosa. Kesabaran dengan hati, kesabaran dengan lisan, kesabaran dengan anggota badan. Sabar dengan hati, bagaimana dia bisa mentaati Allah dari hatinya. Ya, dia ikhlas, tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub, tidak sombong. Itu ada di hati. Kalau nggak sabar-sabar, jatuh riya lagi.
pengen pamer, ya, beli hewan kurban yang gede-gede, yang harganya mahal, masukin posting di sosial media. Ada nggak seperti itu? Ibu-ibu mungkin nggak tahu, karena jarang lihat sosial media ya, jarang lihat sosial media kan, jarang buka Instagram, jarang buka Facebook. Ibu-ibu mungkin nggak paham, karena di rumah itu ibu-ibu lebih banyak membaca Al-Quran dan hadis, Quran dan hadis, Quran dan hadis ya. Betul nggak Bu? Buka Instagram jarang, buka Facebook jarang, buka Telegram jarang gitu ya, buka TV juga jarang. Jadi di rumah apa? Quran dan benar? Iya, saya nanya benar apa tidak, jawabnya amin. Nggak nyambung jawabannya amin. Amin itu kalau saya doain, amin. Ini nanya benar atau salah, jawabannya salah satu, jawabannya amin. Iya, subhanallah. Orang yang nggak sabar mudah dia jatuh kepada dosa. Dipamerkan hewan kurbannya, subhanallah, dengan berbangga-bangga, bahkan dipegang pialanya juara 1. Siapa sih orangnya? Ya, ini nggak benar kan? Kurban itu harus ikhlas. Ya, bahkan korban perasaan. Mengorbankan perasaan kita. Bukan hanya itu, waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa. Kita korbankan semuanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah, karena Allah dan demi Allah, bukan untuk yang lain. Kenapa nggak bisa ya? Pengennya ria, terus pengennya sum'ah, pengennya ujub, pengennya sombong, karena nggak sabar untuk tetap di atas keikhlasan. Ikhlas sih ikhlas, tapi 1 menit yang lalu. Tahu nggak Bapak Ibu, perubahan ikhlas ini per detik. 1 menit yang lalu, 1 detik yang lalu ikhlas, 1 detik kemudian bisa nggak ikhlas? Nah ini, jadi makanya kalau kita tahu tentang bagaimana keutamaan orang yang bersabar, ternyata mereka, Masya Allah, Allah bersama mereka senantiasa secara khusus dengan kasih sayangnya. Yang kedua, Allah mencintai mereka. Kalau Allah sudah mencintai kita Bu, selesai urusan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, adik-adik sekalian juga yang mendengarkan, kalau Allah sudah mencintai kita, selesai urusan. Kenapa? Allah akan pasti bersama mereka dan membantu semua urusan mereka. Kebahagiaan, keberkahan, kebaikan, apapun yang ada di dunia sampai ke akhirat, Allah akan berikan. Karena inilah orang yang dipilih oleh Allah, orang bertakwa. Ya, ini yang kedua ya. Jadi kenapa kita berbahagia dengan kesabaran ini? Karena Allah mencintai. Yang ketiga, yaitu Allah menyanjung orang-orang yang bersabar. Allah menyanjung dan mengangkat, ya, memuji orang-orang yang bersabar, sehingga mereka pun mendapatkan kebahagiaan, sebagaimana Allah firmankan contoh di surat Sad. Surah Sad ayat ke-44. Ya, surah Sad ayat ke-44, dan Allah menceritakan di sini tentang Nabi Ayyub. Nabi Ayyub alaihissalam, bayangkan Bu, selama belasan tahun Bapak, beliau mendapatkan suatu penyakit, dan ini ujian dari Allah kepadanya. Subhanallah, penyakit yang tidak kunjung sembuh selama belasan tahun, dan akhirnya Allah pun sembuhkan penyakit beliau. Masing-masing Nabi dan Rasul ada ujiannya. Ujian Nabi Ayyub dengan adanya penyakit yang akhirnya Allah sembuhkan, dan ternyata karena dia sabar menghadapi penyakit tersebut, maka Allah berikan dia pujian dan sanjungan. Di surat Sad ayat ke-44, Allah menyebutkan, sesungguhnya kami dapati dia, Nabi Ayyub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Tuh, sanjungan bagi orang yang bersabar. Sesungguhnya kami dapati dia, karena dia bisa bersabar, tidak berkeluh kesah kepada manusia, ya, tetap dia memunajatnya kepada Allah. Dia tidak dongkol jengkel, kenapa Allah begini, kenapa Allah zalim, kenapa Allah pilih kasih, kenapa tidak. Dia terima, ini takdir dari Allah. Pasti terjadinya musibah dengan izin. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Apapun yang menimpa kita, semua terjadi dengan izin Allah. Nabi Ayyub menyikapi demikian, tetap dia bersabar. Dia tahu ini ujian datang dari Allah, dan hanya Allah yang bisa menghilangkan penyakitnya. Dia ingin dari ujian tersebut ada
macam-macam nikmat yang nanti akan Allah berikan kepadanya. Dan ternyata dia mampu sampai belasan tahun, bahkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir sampai disebutkan 18 tahun. Sakitnya sakit yang berat. Dan ternyata akhirnya Allah takdirkan sembuh. Dan pada waktu itulah Allah memberikan pujian. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar, dan dia sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Sebaik-baik hamba. Kenapa? Bersabar. Dan semua Nabi dan Rasul bersabar. Kalau nggak sabar, nggak bisa jadi Nabi dan Rasul. Jangankan Nabi dan Rasul, menjadi orang yang di bawahnya, orang-orang soleh dan soleha juga harus bersabar. Dan ujian yang paling besar adalah ujian yang menimpa asyaddun nas bala. Kata Nabi SAW, manusia yang paling besar musibah yang menimpa mereka adalah para Nabi dan Rasul. Ini musibah yang paling besar yang Allah uji karena keimanan mereka tinggi sekali. Yang kedua, tingkatan bawah para ulama. Para ulama mendapatkan ujian yang lebih tinggi, lebih banyak. Yang nomor 3, kata Nabi, orang yang saleh. Orang saleh mendapatkan ujian yang banyak dibandingkan manusia secara umum. Ini tingkatan manusia, para nabi dan rasul, para ulama, orang yang saleh. Tingkatan ujian yang mereka dapatkan berbeda-beda. Bapak Ibu, kita ada di mana nih? Di antara 3 tadi kita ada di mana? Para nabi dan rasul? Kita bukan. Yang kedua, ulama. Kita ulama? Bukan juga. Yang ketiga, soleh-soleha? Mudah-mudahan. Iya, meskipun namanya Bapak Soleh, meskipun Bapak Soleh namanya belum tentu soleh. Ya, kalau ibu-ibu sih di sini kelihatannya soleha semua ya, kelihatannya. Tapi ternyata mudah-mudahan soleha. Ya, satu pun ibu-ibu nggak ada yang soleh, nggak ada yang soleh ya, tapi soleha. Aminin dong. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi ini berita yang sangat menggembirakan kita. Mudah-mudahan selesai kajian ini nanti diharapkan kita mampu menjadi orang yang lebih bersabar. Yang sudah sabar semakin ditingkatkan. Kenapa? Ternyata ada informasi yang kita dapatkan dalam Al-Quran dan Hadis. Allah bersama dengan orang yang bersabar. Allah mencintai orang yang bersabar. Allah memuji, menyanjung orang-orang yang bersabar. Ini modal. Semua kaum muslimin yang ada di muka bumi nggak boleh tidak bersabar, harus, wajib hukumnya. Kalau nggak sabar, pasti dia kafir. Kalau nggak bersabar, pasti dia munafik. Kalau nggak bersabar, pasti dia fasik. Kalau nggak bersabar, pasti dia zalim. Kalau nggak bersabar, nggak bisa taat. Hukumnya wajib. Sabar dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul, sabar dalam menjauhi dosa dan maksiat kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan. Ini 3 bentuk kesabaran. Sampai mati. Barangkali ada yang mengatakan, sampai kapan Pak Ustadz kami ini bersabar? Sampai mati. Kok lama banget? Ya enggak lama, dunia kan sebentar. Pasti mati enggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya pasti mati sebentar. Sekarang berapa usia kita? Bapak ini kelihatannya sih mungkin sekitar berapa Pak? 40, 50, 60 ya? Ya, kita pun enggak tahu. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin 20 tahun yang akan datang. Apalagi ibu-ibu di sini kelihatannya masih 25, 26, 23 ya. Ibu-ibu kelihatannya masih muda banget ya, Pak. Karena pakai jilbab. Begitu dibuka putih semua rambutnya. Ternyata sudah tua 75, 76. Iya, jadi yang ketiga itu ya, Allah menyanjung orang yang bersabar. Inilah yang menjadikan seseorang itu akan semakin termotivasi karena ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah. Yang keempat, bersabarlah maka engkau akan berbahagia. Kenapa kita bersabar? Karena kita mengetahui adanya kabar gembira. Allah akan memberikan kepada orang tersebut salawat, diberikan rahmat dan tambahan hidayah bagi orang yang bersabar. Sehingga dia pasti bahagia. Bayangkan Allah berselawat kepadanya, Allah memberikan rahmat kepadanya, Allah berikan tambahan-tambahan hidayah. Sedangkan hidayah ini modal bagi kita untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Sehingga ilmu kita benar, iman kita benar, amal kita benar. Karena Allah senantiasa memberikan tambahan hidayah dan taufik. Berita gembira bagi orang yang bersabar. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Baqarah
Ayat 155, 156, 157. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya, dan sungguh kami akan uji mereka ini. Kaum muslimin akan diuji dengan sedikit rasa takut. Ya. Akan diuji dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada mereka. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju', dengan kelaparan, enggak punya makanan, kehilangan jiwa, kehilangan harta, buah-buahan. Tapi Allah katakan wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kenapa? Apa kabar gembiranya? Berikan kabar gembira, pasti dia berbahagia ini. Allah katakan berikan kepada mereka kabar gembira, yaitu ketika mereka tertimpa musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang bersabar itu adalah orang yang ketika tertimpa musibah, maka spontanitas langsung dia ingat kepada Allah dan dia mengucapkan kalimat istirja. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimatnya apa? Istirja. Kalau tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un namanya kalimat istirja. Ya. Nah, orang bersabar bergembira karena Allah katakan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar ini. Karena mereka ini orang-orang yang tertimpa musibah, langsung mereka mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka mereka inilah orang-orang yang nanti akan diberikan apa? Salawat dari Allah, diberikan ampunan, diberikan rahmat, diberikan hidayah. Bagaimana enggak bahagia Bapak Ibu? Allah menjelaskan Al-Baqarah 155 sampai 157. Berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar karena dia mendapatkan berbagai macam nikmat. Allah sebutkan langsung, ini pasti Allah enggak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah mengingkari janji. Dapat salawat dari Allah, ya, dapat rahmat dari Allah, dapat tambahan hidayah. Tambahan hidayah menyebabkan dia berada di atas siratal mustaqim. Ketika dia berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, Allah kabulkan doanya. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah sehingga kami bisa berada di atas jalan yang lurus. Allah jadikan dia bisa di atas jalan tersebut. Dia mendapatkan tambahan hidayah, tambahan hidayah, tambahan hidayah. Akhirnya lama-lama bisa menjadi orang bertakwa. Nah, ini karena kesabarannya itu, akhirnya dengan sabarnya dia bisa menjadi orang bertakwa. Karena dengan sabarnya dia dapat tambahan hidayah. Sabar lagi dapat tambahan hidayah. Sabar lagi dapat tambahan hidayah. Karena hidayah ini banyak dia dapatkan, lama-lama dia bisa menjadi orang bertakwa. Allah berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, Allah katakan ditambahkan lagi kepada mereka hidayah berikutnya. Sudah dapat hidayah, ditambahkan lagi hidayah, hidayah bimbingan, arahan, penguatan iman dan lain-lain. Wa atahum taqwahum, dan puncaknya dari orang yang sangat banyak dilimpahkan hidayah, gara-gara dia sabar, hidayah bertambah. Akhirnya puncaknya wa atahum taqwahum, Allah jadikan dia mampu menjadi orang bertakwa. Coba saya mau tanya nih Bapak Ibu, di mana Allah berfirman seperti itu? Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, ditambahkan lagi hidayah berikutnya, ditambahkan lagi hidayah berikutnya, ditambahkan lagi hidayah berikutnya, dan akhirnya kata Allah, kami berikan kepada mereka ketakwaan. Karena saking banyaknya hidayah yang mereka peroleh. Di mana ayatnya? Di mana? Ayat itu ada dalam Al-Quran. Ayat itu ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Mana nih hadiah nih? Ada hadiah nggak di sini panitia? Bagi yang bisa jawab pertanyaan saya, ya minimal kunci mobil atau apa. Kuncinya aja, mobilnya nggak ada. Iya, siapa yang bisa, anak-anak, adik-adik? Saya kasih bocoran ya, ayat itu ada dalam
Al-Quran. Ini bocoran pertama. Bocoran kedua, ayat itu ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Tuh. Bocoran ketiga, ayat itu pernah Allah turunkan sebagai wahyu. Tuh, 3 bocoran. Di mana? Buka open Google, nggak apa-apa. Ayo, di mana? Boleh nggak saya bertanya begini? Boleh ya? Iya dong, boleh dong. Karena saya ingin mengetahui. Takutnya Bapak Ibu, saya memberitahu ayat ini, ayat ini, ayat ini. Khawatirnya, ya ternyata Bapak Ibu udah tahu semua gitu. Mendingan saya tanya aja dulu gitu. Sini kan yang kelihatannya yang hadir ini Hafiz dan Hafizah kan. Kelihatannya gitu, Hafiz Hafizah. Maka saya tanya, Al-Fatihah saja hafal, apalagi ayat yang lain gitu kan. Di mana Bapak Ibu? Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, kami tambahkan lagi hidayah kepada mereka berikutnya, tambahkan lagi terus, akhirnya mereka mampu menjadi orang bertakwa. Jadi bertakwa itu ternyata akibat dari hidayah yang banyak mereka peroleh. Dan untuk bisa mendapatkan hidayah, karena apa? Karena sabar mereka yang luar biasa. Bahagia. Di mana? Open Google masih belum? Open Quran, open book. Kita tunggu sampai asar. Ini sebetulnya bukan nggak tahu Ustaz, tapi kami tawadu ya. Kami takut riya Pak Ustaz. Betul begitu? Nih adik-adik mana nih handphonenya? Buka. Ada di handphonenya kan ada Al-Quran kan? Nah, ada Quran tuh, atau di Google, tinggal diklik itu, keluar. Sudah? Baik. Itu ada di surah Muhammad. Surah Muhammad surah ke-47 ayat yang ke-17. Surah ke-47 ayat yang ke-17 ya. Jadi inilah informasi yang sangat menggembirakan. Untuk mendapatkan ketakwaan sebagai target kita di dunia sampai mati, ingin bisa menjadi orang bertakwa. Karena orang bertakwa itulah yang diterima ibadahnya, diselamatkan oleh Allah. Dunia akhirat pasti bahagia. Untuk bisa bertakwa butuh hidayah. Untuk bisa dapat hidayah, kesabaran dulu yang kita harus miliki. Ya, karena Allah menyebutkan tadi di surah Al-Baqarah apa? Allah berikan ujian begitu banyak. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang ketika mereka tertimpa musibah, langsung mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika mereka sabar, maka akhirnya mereka mendapatkan selawat dari Allah, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dan juga hidayah. Ya. Sekarang yang berikutnya yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima, mendapatkan ampunan dan pahala. Bersabarlah engkau akan bahagia. Kenapa bahagia? Karena Allah katakan orang itu akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Kita bisa lihat di surat Hud. Surah Hud ayat 11. Di surat Hud ayat 11 Allah menyebutkan tentang ilal ladzina sabaru. Ya, kecuali orang-orang yang bersabar dan mereka mengerjakan kebaikan, maka mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ya, karena sabar tadi, akhirnya mereka bisa taat. Karena sabar tadi, akhirnya mereka bisa menjauhi dosa dan maksiat. Ada bisikan gangguan dari syaitan, mampu mereka hindari, mereka tepis. Ada keinginan untuk riya, mampu mereka tepis. Ada ajakan-ajakan untuk melakukan suatu perbuatan dosa, mampu mereka tepis. Karena mereka sabar. Subhanallah, ya. Perjuangan, pengorbanan bertahun-tahun, sulitnya, sempitnya hidup, sedih, menangis, galau, gelisah, segala macam, ya bisa jadi ada di antara kita mendapatkan ujian dan cobaan seperti itu. Tapi ketika disikapi dengan sabar, akhirnya mudah, ringan. Semua ujian terasa ringan. Semua masalah terasa ringan. Ya, mungkin suami menyebalkan, mungkin istri tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan suami, mungkin anak bandel segala macam, sikapi dengan sabar. Sabar bukan diam, tapi kita melakukan aktivitas.
melakukan aktivitas untuk bisa memperbaiki kondisi kita. Tapi kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, tahan hati, tahan lisan, tahan anggota badan. Jangan sampai jatuh pada dosa. Kadang-kadang orang nggak sabar kan begitu, keluar kata-kata pada lisan ini, kata-kata kotor, ya, kata-kata menjelekkan orang, memfitnah orang, membongkar aib orang di sosial media tuh, netizen atau citizen. Ya, netizen atau citizen, ya. Ya, kadang nggak sabar, akhirnya mereka bongkar aib orang. Kadang nggak sabar, mereka akhirnya memfitnah orang. Kadang nggak sabar, akhirnya mereka menjatuhkan kehormatan orang. Semuanya, kadang nggak sabar dalam kemaksiatan. Ya, demikian. Jadi yang kelima seperti itu, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Nah, yang keenam, mendapatkan balasan yang jauh lebih baik. Balasan yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Sebagaimana Allah firmankan di surah An-Nahl ayat ke-96. An-Nahl ayat ke-96, ya. Saya enggak akan bacakan semua karena ini panjang, ya. Jadi Bapak Ibu silakan saja lihat rinciannya, ayatnya di Al-Qur'an atau di Telegram tadi, ya. Mendapatkan balasan yang jauh lebih baik berdasarkan surah An-Nahl ayat ke-96. Orang yang melakukan berbagai macam hal, ya, dengan kesabaran, maka mereka mendapatkan pahala yang lebih baik. Yang tidak mereka ketahui, ternyata Allah memberikan pahala yang luar biasa, ganjaran yang lebih baik dunia dan akhirat. Yang ketujuh, pahala mereka ternyata tanpa batas. Yang ketujuh, kenapa sabar ini menyebabkan kita bahagia? Karena ternyata Allah berikan pahala itu tanpa batas. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar sajalah yang mereka mendapatkan pahala tanpa batas. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salat itu atau sedekah atau berbakti sama orang tua atau datang di sini menuntut ilmu, ya, setiap amal anak cucu Adam itu dilipat gandakan pahalanya antara 10 sampai 700 kali lipat. 10 sampai 700 kali lipat amal ibadah yang kita lakukan nih. Kita melakukan cuma sekali, tapi ibadah itu berpahala 10 sampai 700 kali lipat. Tapi orang yang bersabar, salat pahalanya 10 sampai 700, sedekah pahalanya 10 sampai 700, berbakti sama orang tua 10 sampai 700, menuntut ilmu seperti ini 10 sampai 700. Tapi orang yang bersabar tidak ada batasnya, hanya Allah yang tahu. Hebat kan? Bagaimana kita nggak bahagia? Tidak ada batasnya. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang bersabar sajalah yang mereka mendapatkan pahala tanpa batas. Sampai kapan bersabar ini? Sampai mati. Tapi pahala sabar tidak ada batasannya. Semua ibadah butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, kita nggak bisa ibadah yang wajib, apalagi yang sunnah. Duduk seperti ini butuh kesabaran nggak nih? Duduk mendengarkan kajian. Kalau nggak sabar, pengen pulang. Pegel kan? Pak Ustadz sih enak duduk di kursi, kami di bawah nih. Ibu-ibu ini sebentar kiri, bentar kanan, bentar kiri, bentar kanan, bentar kiri, bentar kanan. Pegel ibu-ibu, kelamaan. Kenapa? Capeknya bukan di sini doang, dari rumah pun sudah capek kan? Udah baca 3 juz, 4 juz dari Quran. Ya kan? Salat duha tadi berapa rakaat? Berjus-jus Al-Quran, belum lagi membuat sarapan suami. Sampai sini tinggal capeknya kiri kanan. Saya kebetulan ngelihat gitu, kiri kanan. Ini kenapa sih ibu-ibu ini? Oh, rupanya karena capek ibadah tadi malam. Masya, nggak lama sih, 4 jam doang. Ya, Masya Allah, ya. Tapi capek letih lelahnya itu dia sikapi dengan bahagia. Gimana? Bisa nggak? Orang capek letih lelah kan biasanya ngedumel, marah, itu mukanya tuh aduh nggak enak dipandang, ya. Capek loh. Bagaimana seharian bekerja segala macam, macet di jalanan. Tapi ada orang yang capek letih lelah tapi berseri-seri mukanya, berbahagia dia. Kenapa? Karena disikapi dengan sabar, itu menjadikan hati itu plong, dada itu plong. Karena Allah semata saya melakukan ini, dan saya berharap Allah memberikan rahmat kepada saya. Bahagia. Kalau bukan karena Allah, pasti kita ngedumel, dongkol, jengkel, pasti marah aja bawaannya. Apapun yang terjadi, tidak pernah berbahagia. Orang kafir, mohon maaf ya, di luar di Islam,
Mereka mungkin kaya, mungkin mereka sehat, mungkin mereka sukses duniawinya. Apakah kita lihat mereka tuh bahagia? Tidak mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Bahagia semu. Kebahagiaan yang mereka dapatkan tidak ada keberkahan. Beda bahagia dengan berkah. Tapi mereka bahagia tanpa keberkahan. Apa manfaatnya bahagia tanpa berkah? Kami bahagia, tapi enggak berkah. Berkah itu apa? Bertambahnya kebaikan-kebaikan yang Allah cintai. Seharusnya kita menginginkan bahagia yang penuh dengan keberkahan. Bertambah-tambah kebaikan, bertambah-tambah kebaikan. Barokah itu artinya ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Nah, seperti itu. Jadi kebahagiaan yang sejati itu adalah kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Di mana orang bertakwa itu bersabar, dan bahagia itu nikmat, dan nikmat itu tidak diberikan kepada sembarang hamba. Bahagia itu ada di sini. Di sini letaknya kebahagiaan. Di mana? Di hati. Hati itu merasa bahagia meskipun dia miskin. Hati itu merasa bahagia meskipun dia sakit-sakitan. Hati itu merasa bahagia meskipun ada ujian dan cobaan. Hati itu letaknya kebahagiaan. Iya, kenapa bisa seperti itu? Karena sabar. Sehingga semua masalah di dunia ini disikapi dengan tenang. Ya, tidak seradak-seruduk, tergesa-gesa, melakukan hal yang tidak baik. Enggak, orang yang bersabar itu orang yang tenang, insya Allah. Dan orangnya penuh perhitungan, berhati-hati menjalani kehidupan selama di dunia. Karena dia tahu setiap tindakan dan ucapan dicatat oleh malaikat. Masya Allah, penuh perhitungan, berhati-hati. Dia tidak mau jatuh kepada dosa. Kalaupun beramal soleh, enggak mau sembarangan. Amal soleh ini ada tuntunan enggak? Amal soleh ini ada dalilnya enggak? Amal soleh ini ada keterangan enggak? Ada contoh enggak? Pernah enggak dipraktekkan Rasul dan para sahabat? Enggak mau sembarangan. Orang bersabar itu penuh dengan perhitungan. Ketaatan tidak sembarangan. Ya, demikian. Jadi poin ke berapa tadi? Ketujuh ya. Pahala yang diterima tanpa batas, itulah yang Allah sebutkan di surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar ayat yang ke-10 ya. Maka sabar ya ibu-ibu ya, bapak juga ini semua sabar. Duduk nih lama ini, bisa 2 jam ini mendengarkan kajian lama ya. Tapi kita bersabar sampai selesai. Jangan pulang duluan. Ustadznya aja belum pulang, jamaah udah pulang duluan. Duduk sabar, karena memang seperti inilah cara kita untuk bisa menuntut ilmu, dan Allah akan mudahkan kita nanti untuk bisa masuk surga. Bukankah Nabi mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, dia tempuh perjalanan panjang atau pendek, capek atau letih lelah dan seterusnya, dia mendatangi majelis ilmu dengan capek-capeknya dia. Tetap dia duduk, tetap dia mendengarkan, berusaha memahami, berusaha mencatat dan lain-lain. Maka kata Rasulullah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Iya, subhanallah. Makanya sabar ya, jangan pulang duluan nih. Karena saya melihat ada yang pulang duluan. Kenapa pulang duluan ibu-ibu? Nanti aja ada alasan yang kuat Pak Ustadz, kami pulang duluan. Bukan untuk menjemput anak-anak kan? Bukan. Apa itu ibu? Saya ingin pulang duluan karena ingin mengkhatamkan Al-Quran. Betul nggak ibu? Tinggal 3 surat lagi Pak Ustadz yang belum saya khatamkan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nantilah, cuma 3 surat ini doang, bisa juga di sini kok, nggak mesti di rumah. Ibu ya, subhanallah. Kita kalah nih bapak. Ibu-ibu emang masya Allah ini ingin menghatamkan Al-Quran, makanya pengen buru-buru pulang. Iya, karena sudah terbiasa menghatamkan per 3 hari sekali. Aminin dong. Bener nggak sih? Bener nggak bu? Ijma terjadi. Tidak benar Pak Ustadz. Kesepakatan semuanya. Iya, baik, yang ke-8. Bersabarlah maka engkau akan bahagia, yaitu mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Kebahagiaan, kenapa kita bahagia? Karena Allah menjelaskan orang yang bersabar itu mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Berdasarkan firman Allah di surah Ali Imran
ayat yang ke-200. Ayat yang terakhir Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaran itu. Yang sudah bersabar makin kokohkan, yang sudah bersabar makin kuat kesabarannya, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu memperoleh keberuntungan. Kemenangan, keberuntungan akan diperoleh. Dengan apa? Kata Allah sebelumnya, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaran itu. Karena memang iman kadang naik, kadang turun, ya. Bapak Ibu lebih banyak mana nih? Lebih sering naik apa lebih sering turun imannya? Pura-pura naik, padahal sebetulnya naik. Lebih sering naik imannya apa sering turun imannya? Masya Allah. Di sini kelihatannya sering naik lah ya, jarang turun ya. Masya Allah ya. Nah, iman kadang naik, kadang turun. Begitu juga kesabaran. Kadang kita sabar, kadang kita nggak sabar, kan begitu. Ya, namanya manusia. Kita bukan malaikat kan. Selama kita manusia pasti plus dan minus. Tapi Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan perkuat kesabaran itu. Meskipun turun tingkat kesabaran kita, kuatkan lagi. Lakukan lagi kiat-kiat agar kita semakin kuat kesabaran kita. Apa kiatnya? Ada 30 kiat. 30 kiat agar istiqomah di atas kesabaran. Dan itu nggak bisa dibahas hari ini. 30 kiat, Bapak dan Ibu tinggal lihat di Google, di Telegram saya. Sudah ada artikelnya. Di searching di pojok kanan atas, cari search 30 kiat istiqomah di atas kesabaran. Langsung keluar semuanya. Poin pertama 2 sampai 30. Ini kiat bagaimana supaya kita bisa tetap bersabar. Ya mohon maaf ya, saya selalu arahkan ke Telegram saya karena untuk memudahkan saja. Kalau saya jelaskan 30 habis waktunya, ini nggak mungkin kan? Nah, tinggal dibaca 30. Makanya tinggal join di Telegram, pojok kanan atas, search, cari, klik judulnya aja 30 kiat istiqomah dalam bersabar. Ya, meskipun Bapak Ibu sudah bersabar nih, tapi kan bisa jadi sabar tuh naik turun kan? Kayak iman kita, kadang naik, kadang turun. Nah, maka supaya bisa istiqomah, lakukan kurang lebih ya 30 kiat yang saya ketahui, saya tulis artikelnya, tinggal baca di situ. Jadi nggak usah tulis lagi oleh Bapak dan Ibu sekalian. Iya. Kemudian yang keberapa? 9. Yang ke-9, bersabarlah maka engkau akan bahagia. Kenapa? Akan mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah. Akan mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah sebagaimana Allah firmankan di surah Ali Imran ayat 125. Ali Imran 125. Iya. Allah sebutkan bahwa intasbiru wa tattaqu. Ya, jika kamu bersabar dan bertakwa, ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah pun akan menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ya, ini dalam peperangan. Allah berikan bantuan dengan diutusnya 5.000 malaikat. Subhanallah. Kenapa Allah berikan kemenangan? Kenapa Allah berikan pertolongan? Kata Allah, intasbiru wa tattaqu. Jika kamu bersabar dan kamu bertakwa. Berarti dengan sabar itu bahagia, karena Allah akan datangkan pertolongan. Dan ini bukan peperangan saja sebetulnya, kapanpun dan dimanapun kita berada. Sabar itu modal terbesar, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan ini contohnya dalam peperangan. 5.000 malaikat, bukan manusia loh. 5.000 malaikat membantu kaum muslimin dalam peperangan sehingga kaum muslimin menang dalam peperangan. Perang apa ini? Perang apa? Perang Badar, ya. Masya Allah, jazakallah khairan. Perang Badar, Allah memberikan pertolongan dengan 5.000 malaikat untuk menolong kaum muslimin sehingga kaum muslimin memenangkan pertempuran. Subhanallah. Kenapa? Kalau mereka sabar dan bertakwa. Maka ini modal kita. Dalam peperangan memang kita butuh senjata yang canggih.
Kita butuh analisa-analisa bagaimana strategi peperangan, bagaimana logistik kita, bagaimana. Tapi jangan lupa bahwa kemenangan itu sebetulnya berasal dari Allah. Allah yang menentukan kemenangan kita kaum muslimin ketika melawan orang-orang di luar Islam yang memerangi kita, yang memusuhi kita. Dan kemenangan itu ternyata bukan semata-mata dari banyaknya kaum muslimin yang ikut perang. Karena pernah terjadi perang Hunain. Perang Hunain kita kalah. Kenapa? Karena sombong dengan banyaknya kaum muslimin yang menjadi pasukan. Ya, nggak boleh sombong. Dan banyaknya pasukan tidak menjamin adanya kemenangan. Justru ketika bersabar dan bertakwa itulah terjadinya kemenangan dan pertolongan. Seperti perang Badar dan perang-perang yang lainnya. Ya, kalau kita lihat sejarah itu, dari Rasulullah dan para sahabatnya ketika berperang, Masya Allah, menang terus. Ya, kenapa? Karena mereka orang-orang yang sudah bersabar, karena mereka orang-orang sudah bertakwa. Kenapa saat ini kita kalah? Karena kita belum bersabar dan bertakwa. Umumnya kaum muslimin tidak mampu bersabar dan mereka belum sampai tingkat ketakwaan yang Allah inginkan. Ya. Kemudian yang ke-10. Bersabarlah maka engkau akan berbahagia, yaitu terbebas dan selamat dari tipu daya dan gangguan musuh. Orang yang bersabar itu akan terbebas dan selamat dari tipu daya dan gangguan musuh, baik itu syaitan atau manusia yang benci kepada Islam. Berdasarkan firman Allah di surah Ali Imran ayat 120. Di surah Ali Imran ayat 120, Allah menyebutkan jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tuh sekali lagi Allah mengatakan, jika kamu bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguhnya Allah itu Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Tipu daya mereka, gangguan mereka, kemudaratan yang akan mereka datangkan kepada kita tidak bisa mereka datangkan. Jika kamu bersabar dan bertakwa, pasti bahagia. Banyak kan ada orang yang ingin menyusahkan kita, banyak orang yang benci sama kita, banyak orang yang hasad sama kita, banyak orang yang memusuhi kita. Dan kita ini nggak punya kekuatan untuk bisa menolak kemudaratan yang bisa mereka datangkan kepada kita. Nggak bisa, kecuali Allah memberikan pertolongan. Akhirnya maksud mereka untuk memberikan kecelakaan kepada kita tidak berhasil. Tipu daya mereka tidak berhasil. Makar mereka tidak berhasil. Gangguan mereka tidak berhasil. Nah itu bagaimana? Kalau kamu bersabar dan bertakwa, dan akhirnya kita berbahagia karena Allah selalu melindungi dan menjaga kita. Yang ke-11, orang yang bersabar akan berbahagia. Kenapa? Karena dia bisa dapat menggapai kepemimpinan dalam agama. Ya, menjadi pemimpin dalam dakwah, memimpin dalam agama ini, yang memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan penyebaran dakwah, ya, hidayah, sehingga banyak orang yang memahami bagaimana cara beragama dengan benar. Dari itu ada di surah As-Sajdah. Di surah As-Sajdah, surah ke-32, ayat yang surah ke-32, ayat yang ke-24. Surah ke-32 ayat yang ke-24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya, disebutkan bahwa dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin. Kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar dan yakin kepada ayat-ayat kami. Sabar disebutkan juga, nggak lepas. Sabar takwa, sabar yakin. Selama mereka sabar dan yakin dengan ayat kami, maka kami jadikan mereka pemimpin yang nantinya mereka bisa mendakwakan manusia, bisa menyebarkan Islam kemana-mana, memberikan pencerahan, sehingga mereka pun mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena mereka berhasil dengan izin Allah menjadikan orang itu tumbuh rasa takut kepada Allah, terbangkitkan keimanan, termotivasi untuk beramal. Ya, semakin bersih hatinya,
dan seterusnya. Menjadi pemimpin yang mampu menyampaikan kebenaran dan memberikan pencerahan kepada manusia selama mereka sabar dan yakin. Berarti sabar dan yakin ini menjadi modal juga. Akan bahagia orang tersebut karena dia mampu menjadi jalan untuk datangnya hidayah bagi orang lain, ya. Orang yang tidak paham jadi paham, orang yang banyak maksiat dia jadi bertaubat, berhijrah, Masya Allah, menjadi lebih baik, semakin mendekatkan diri kepada Allah karena dia dalam dakwahnya, dalam penyampaiannya mungkin baik, ya, dan seterusnya. Dia sabar yakin, maka dakwah insya Allah sukses, ya. Kemudian berikutnya yang ke-12, dapat memperoleh manfaat dari berbagai pelajaran sejarah. Dapat memperoleh manfaat dari berbagai pelajaran sejarah dan kesadaran dari apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Memperoleh manfaat dari berbagai pelajaran sejarah dan kesadaran dari ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antaranya di surah Saba. Di surah Saba ayat ke-19. Saba ayat ke-19 Allah sebutkan, maka kami jadikan mereka buah mulut dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang bersabar dan banyak bersyukur. Bagi setiap orang yang bersabar dan banyak bersyukur. Nah sekarang sabar dan syukur. Sebelumnya sabar dan yakin. Sebelumnya lagi sabar dan takwa. Selalu Allah gandengkan dengan sabar, kan? Ya, subhanallah. Itu berarti Allah memang menginginkan kita mampu menjadi orang bersabar. Dan di sini pelajaran apa? Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita hendaknya merenungi, mengambil pelajaran iktibar dari orang-orang yang terdahulu, di mana mereka itu pernah Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Karena mereka bermaksiat, karena mereka kufur, karena mereka ingkar durhaka kepada Allah. Nah kita disuruh mengambil pelajaran, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran itu kecuali orang yang sabar. Subhanallah, selalu Allah kaitkan dengan sabar, ya. Berarti mereka ini bahagia benar. Ya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi setiap orang yang bersabar dan banyak bersyukur. Sehingga akhirnya mereka pun tidak berani melakukan kemungkaran dan kesesatan sebagaimana dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Iya. Kemudian yang ke-13, saya percepat ya. Yang ke-13, bersabarlah maka engkau akan bahagia. Kenapa? Karena nantinya orang yang bersabar ini di akhirat akan menerima ucapan selamat dari para malaikat. Malaikat akan memberikan ucapan selamat. Kapan? Ketika mereka akan masuk ke dalam surga. Dari pintu-pintu surga, semua malaikat menyambut kedatangan orang yang akan masuk surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ya, silakan lihat di surah Ar-Ra'du. Surah 13. Surah 13 ya. Ayat yang ke-23 dan 24. Surah 13 ayat ke-23 dan 24. Allah menjelaskan bahwa dan malaikat pun akan menyambut kedatangan orang-orang yang akan masuk surga dari semua pintu. Berapa Bapak Ibu pintu surga? Berapa Dek pintu surga? 8. Tahu dari mana? Pernah ke sana? Rasul yang mengatakan dihadiskan pintu surga ada 8. Dan dari 8 pintu surga itu malaikat menyambut kedatangan orang-orang yang masuk surga dan mengatakan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian. Kalian ini masuk surga kata para malaikat disebabkan oleh kesabaran kalian selama di dunia. Tuh. Disebut sabar lagi. Di dunia dapat manfaat nikmat beraneka ragam, pertolongan, penjagaan segala macam, tambahan hidayah, ampunan, rahmat. Nanti di akhirat malaikat pun mengatakan demikian. Kamu masuk surga ini karena kesabaran kamu selama di dunia. Dan Allah pun menyatakan juga demikian. Kamu masuk surga ini karena kamu sabar selama di dunia. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Pada hari ini kata Allah, nanti di akhirat Allah akan berbicara seperti itu. Pada hari ini kata Allah, aku akan berikan balasan kepada kalian, kepada mereka dengan
surga disebabkan oleh kesabaran mereka selama di dunia. Coba Bapak Ibu, siapa yang tahu di mana ayatnya? Kita hari ini santai ya, nggak usah tegang-tegang banget lah. Kalau saya ngomong sendirian Bapak Ibu dari awal sampai akhir, ngomong sendirian namanya khutbah Jumat. Karena ini bukan khutbah Jumat, saya pengen kita tuh ada semangat gitu loh, interaktif. Boleh kan ya? Saya nanya gitu. Supaya kita tuh lebih cair suasananya. Allah mengatakan, inni jazaituhumul yauma bima sabaru. Pada hari ini aku akan berikan balasan kepada mereka dengan surga disebabkan oleh kesabaran mereka selama di dunia. Di mana ayatnya? Saya nggak nanya hadis ya. Kalau hadis kayaknya Bapak Ibu udah tahu banyak lah. Kayaknya Quran aja deh yang belum tahu nih. Al-Furqan belum, bukan itu. Iya, di mana lagi? Gak apa-apa kalau salah. Jazakallah khairan. Tinggal klik di Google. Inni jazaituhumul yaum. Sesungguhnya pada hari ini kata Allah, aku akan berikan balasan kepada mereka dengan surga disebabkan oleh kesabaran. Jadi sabar itu yang menyebabkan orang itu mendapatkan rahmat Allah, dan rahmat Allah itu yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Bu, Bapak, masuk surga kita ini karena amal kita atau rahmat Allah? Masuk surga karena amal kita atau rahmat Allah? Rahmat Allah, bukan karena amal kita. Amal kita sangat sedikit dan banyak salahnya, banyak kurangnya. Dosa juga banyak. Masuk surga karena rahmat Allah. Ya, berahmat itu artinya apa? Kasih sayang Allah. Dan rahmat Allah itu yang menyebabkan kita masuk surga dengan izin Allah. Allah berikan rahmat itu kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Allahu akbar walillahil hamd. Iya, barakallahu fiik. Surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 111. Surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 111. Iya, di situ Allah menyebutkan. Apa kita nggak pernah baca ayat ini? Ibu-ibu kalau khatam Quran baca Arabnya aja sih. Baca Bu terjemahannya. Kemarin ketika Ramadan berapa kali khatam? Nggak banyak sih Pak Ustaz, 20 kali doang. Kalau baca Quran itu baca juga terjemahannya. Jadi tahu kan di mana posisi ayat. Pernah bacalah. Ini seakan-akan kalau saya menyampaikan, emang ada ayat kayak gitu ya? Ada. Allah yang menyatakan bahwa masuk surganya seseorang hamba itu dengan sebab kesabaran mereka. Di hadis kita sebut bahwa masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah bukan karena amal kita. Karena amal kita banyak salahnya, sedikit kekurangannya, kelemahannya, dosa juga banyak. Gak mungkin lah. Kita ini siapa? Kita bukan Nabi dan Rasul. Banyak sekali kekurangannya. Tapi Allah katakan masuk surga itu dengan rahmat Allah. Allah informasikan itu kepada Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Allah mengasihi hambanya. Tapi rahmat itu diberikan kepada siapa? Ternyata orang yang bersabar, sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Mu'minun ayat 111. Berarti sabar ini Pak, Bu, yang kita perjuangkan. Ya, bersabar dalam iman dan amal saleh, bersabar dalam mentaati Allah, bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Jadi malaikat menyambut kedatangan kita. Kita nyebutnya kita ya. Kayak emang pede banget ya kayaknya. Udah masuk surga nih. Mudah-mudahan ya, amin ya. Mudah-mudahan kita semua di sini masuk surga. Ya, kita ketemu di Masjid As-Saff ini nanti insya Allah ketemu lagi di sana ya. Ya. Nah, Allah katakan kita masuk surga dengan sebab sabar. Malaikat juga menyambut kedatangan mereka selalu bima sobaru, bima sobaru, bima sobaru, disebabkan kesabaran kalian, kesabaran kalian, kesabaran kalian. Kalian itu menjadikan sebab. Gimana nggak bahagia ya? Ya berarti mereka nggak mendapatkan siksa neraka. Atau mungkin mereka ada yang Allah siksa terlebih dahulu, tapi kemudian setelah itu Allah masukkan mereka ke surga. Baik. Kemudian yang ke 14. Kalau tadi sekedar ucapan selamat dari malaikat, dan Allah pun menyebutkan bahwa mereka masuk surga disebabkan oleh kesabaran mereka, dan itu pun yang di poin 14, yaitu balasan masuk surga. Ya, bersabarlah engkau akan bahagia karena akan mendapatkan surga, sebagaimana Allah sebutkan tadi
balasan surga di surah Al-Mu'minun ayat ke-113, dan juga Allah sebutkan di surah Al-Insan. Di surah Al-Insan surah ke-76 ayat yang ke-12. Ya, Allah memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Berupa apa? Surga dan pakaian sutra. Allah memberikan balasan kepada mereka berupa surga, ya, dan adanya juga pakaian sutra. Kenapa? Karena kesabaran mereka selama di dunia, bukan sabar di akhirat. Ini nilainya sabarnya di dunia. Allah berikan balasan kepada mereka disebabkan oleh kesabaran mereka. Dengan apa itu? Akan dapatnya surga dan pakaian sutra. Nah, begitu juga yang lain. Baik, sekarang yang terakhir 15. Bersabarlah engkau akan bahagia. Orang yang bersabar adalah orang yang dianggap benar imannya dan ketakwaannya. Dengan sabar itulah dianggap benar iman dan ketakwaan seseorang. Berdasarkan firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah 177. Silakan baca sendiri ya, terjemahannya sangat panjang ini. Orang yang benar imannya dan ketakwaannya, merekalah orang-orang yang bersabar. Baik, sampai di sini kurang lebihnya 15 poin yang kita dapatkan, yang berusaha kita kumpulkan untuk memberitahu kepada kaum muslimin jamaah sekalian bahwa sabar itu menyebabkan kebahagiaan. Ya, dari sisi mana bahagianya? Dari sisi yang saya sebutkan tadi, Allah menyertai mereka, Allah mencintai mereka, Allah memberikan pertolongan, Allah berikan perlindungan, ya, Allah berikan dia surga, disambut oleh malaikat, dianggap imannya benar, takwanya benar, dan seterusnya sampai 15 poin. Maka kita berlomba-lomba ini untuk menjadi orang yang bersabar, karena dengan sabar inilah menjadikan orang itu mampu bertakwa, dan bertakwa selesai pasti dia akan diselamatkan di dunia dan di akhirat nanti. Ya. Istri bersabar dengan suaminya, suami sabar dengan istrinya. Ya, suami istri, bapak ibu sabar dengan anak-anaknya yang bandel, nakal, susah diurus. Anak-anak juga sabar menghadapi orang tuanya yang Masya Allah kadang-kadang juga menjengkelkan. Ya, sabar dengan mertua. Mertua juga kadang-kadang, ya namanya manusia kan, harus sabar semua. Mertua gak semuanya baik, dan mertua bukan malaikat, dan mertua bukan bidadari sorga. Sama-sama manusia. Maka kita bersabar dengan tetangga kita, dengan teman kita, pengajian kita, dengan siapa saja. Intinya bersabar, dan jangan kita akhirnya kehilangan kesabaran. Dan kalau sudah kehilangan kesabaran, susah untuk taat. Dan biasanya kalau kehilangan kesabaran, jatuh mudah kepada kemaksiatan. Dan kalaupun tertimpa musibah, akhirnya tidak mendapatkan pahala. Na'udzubillah. Baik, sampai di sini barangkali